Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan materi mengenai burnout yang sudah saya sampaikan di tayangan yang pertama. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah contoh ataupun bagaimana burnout itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya sekaligus contoh masalah. Dan selanjutnya nanti dengan contoh dan cara mengatasi burnout dengan harapan peserta didik di sini nanti bisa menyimak semuanya karena setiap siswa punya permasalahan ataupun kendala-kendala dalam mengatasi burnout, kendala-kendala aktivitas dalam kesehariannya bisa ditanyakan lebih lanjut di ruang kelas. Baiklah, Ibu akan membacakan ataupun memberikan sebuah contoh bagaimana cara mengatasi burnout. Burnout itu bisa terjadi pada siapapun, peserta didik dan kalangan manapun. Bagaimana cara mengatasi burnout apabila itu ada pada diri kita dengan tanda-tanda yang sudah Ibu tayangkan di materi tayangan sebelum ini, yang sudah Ibu tayangkan. Okelah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, apabila itu burnout atau kebosanan dalam beraktivitas keseharian terjadi dan sudah mulai merasakan itu, sudah muncul gejalanya, sebaiknya peserta didik di sini adalah mulai mencari solusinya atau cara mengatasinya, bisa melalui mencari dukungan orang terdekat. Di situ kalian bisa saling sharing, menceritakan keadaan kalian sehingga tidak terlalu menjadi beban berat buat kalian. Dengan sharing itu akan mengurangi beban pada diri kalian. Yang selanjutnya, yang kedua, bisa kalian mulai mengatur pola tidur yang berkualitas. Karena burnout juga akan terasa kalau mulai kalian dalam tidurnya tidak berkualitas. Bagaimana cara tidur berkualitas? Kalau dilihat dari sudut pandang kesehatan, bahwa tidur yang berkualitas adalah tidur betul-betul tidur, tidak menanggalkan semua pemikiran-pemikiran yang bisa mengganggu ketenangan dalam tidur. Jadi harus bisa ditanggalkan, HP semua dijauhkan. Tidur yang sehat itu bisa 7 jam. Ya, 7 jam bisa dimulai dari jam 10, bangun setengah 5, atau jam 4 itu sudah cukup. Maksimal 7 jam, bisa 5 jam, tergantung kebutuhan kalian. Yang penting di sini tidurnya betul-betul tidur, tidak sedang memikirkan, menanggalkan. Harus menanggalkan hal-hal yang bisa mengganggu kualitas tidur kalian. Atau bisa juga cara mengatasinya melakukan sebuah reframing. Ya, reframing di sini kalian bisa, ini adalah termasuk apa ya, biasanya mulai gangguan secara psikologis, sudah mulai ada ketidakketenangan dalam hati. Nah, biasanya dalam hal ini yang sering muncul, kenapa kalian harus melakukan reframing ini, contohnya jangan terlalu banyak mengeluh. Dengan aktivitas, dengan kegiatan yang begitu padat, dan itulah memang kegiatan saya, profesi saya. Misalnya kalian sebagai pelajar, peserta didik sebagai pelajar, tentunya tugasnya adalah belajar yang begitu banyak yang harus dikuasai, pengetahuannya nggak bisa mengeluh. Jadi hindari mengeluh dalam hal ini, karena mengeluh bisa mengurangi motivasi, semangat dalam hidup. Daripada mengeluh, lebih baik lakukan sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama akan terselesaikan burnout-nya, setidaknya bisa begitu. Jadi hindari banyak mengeluh. Nikmati saja jalan, kerjakan semampunya, tentunya ya sesuai dengan apa yang menjadi target kita. Bisa kalian dalam kepadatan kalian melakukan aktivitas, melakukan olahraga. Olahraga itu penting. Ya, kalau pagi bisa olahraga lah. Setiap pribadi itu punya kebutuhan olahraga masing-masing. Tapi dalam hal ini bisa saja dalam kesibukannya hanya punya waktu luang di hari libur, boleh-boleh saja
Kalau di hari-hari efektif ya bisa olahraga ringan lah. Jadi untuk menyegarkan badan, keluar rumah dengan cara menghirup udara segar, dengan memandang atas, indahnya halaman rumah, dan lain sebagainya. Itu sebagai olahraga kecil, dan nanti kalau libur bisa olahraga yang betul-betul sesuai dengan kekuatan kalian, olahraga sesuai dengan bakat minat kalian. Misalnya kalian punya hobi olahraga main basket atau volley, yang putri mau senam, aerobik dan lain sebagainya, yang penting punya ada dalam satu minggu itu aktivitas olahraga untuk mengurangi kejenuhan dan kelelahan fisik dan mental. Dengan olahraga itu akan teruraikan. Atau bisa saja kalian menjadwalkan sekali-kali keluar kota atau healing. Karena dengan keluar kota kita bisa melihat suasana yang baru, itu akan menambah imun kita, menambah imun kita. Apalagi kita sudah 2 tahun ini mengalami pandemi, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai, tapi tetap harus waspada, jaga kesehatan harus, pakai masker juga harus, karena memang belum berlalu, pandemi masih ada, masih seperti ya ada gitu muncul, tetap kalian bisa menjaga imun kalian, yaitu dengan cara-cara tadi, bagaimana cara mengatasi burnout tadi. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh kasus burnout. Ini hanya sebuah contoh saja, karena harapan Ibu dengan adanya contoh ini, tentunya kalian akan mengembalikan ke pribadi kalian dengan aktivitas kalian, dengan kalian yang punya rasa dalam diri kalian bahwa aktivitas kalian selama ini sudah produktif atau tidak, atau sekarang sedang mengalami gangguan, atau seperti yang kasus yang akan Ibu ceritakan, itu nanti bisa dilanjutkan di luar pertemuan, jam pembelajaran klasikal, bisa di ruang BP, kita melakukan yang namanya konseling individual. Jadi terbuka saja. Ya, tujuannya karena ingin kalian supaya lepas dari yang namanya burnout. Contoh kasus, ini Ibu ambilkan contoh kasus pada saat-saat pandemi. Pada saat pandemi, ini tentunya contoh yang Ibu tayangkan juga banyak siswa yang mengalaminya. Ya, diantaranya adalah dengan pembelajaran sistem online, lalu dengan banyaknya setiap mapel ada tugas-tugas, itu juga tidak semua siswa bisa nyaman dalam mengerjakannya. Tapi tentunya ada beberapa yang merasakan burnout terjadi pada dirinya pada saat-saat pandemi. Ini contoh saja. Seorang siswa di SMA di Jakarta Selatan yang lelah dan stres saat mengerjakan tugas mata pelajaran kimia yang isinya 100 soal. Pada April 2020 akibatnya siswa itu sakit, pingsan, dan terpaksa dilarikan ke IGD di salah satu sebuah rumah sakit. Nah, ini salah satu contoh. Tapi alhamdulillah ya di kelas kita tidak ada, cuma nyaris hampir-hampir burnout itu separah ini ada gitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh saja kenapa bisa terjadi seperti ini, karena ya tadi dia mungkin belum bisa bagaimana mensikapi aktivitas yang begitu padat, yang sudah berujung kepada burnout, tapi tidak menyadari sehingga dia tidak mencoba untuk memberikan sebuah cara atau solusi untuk menghadapi burnout tadi. Tapi dia terlalu larut di dalam aktivitasnya sehingga menimbulkan ya sakit yang akhirnya masuk UGD. Oke, itu sebuah contoh saja, dan Ibu harapannya dengan contoh kasus tadi di pertemuan selanjutnya atau di luar jam pembelajaran layanan klasikal ini, ada siswa yang mau secara kesadaran sendiri datang ke ruang BK atau mau kontak dengan Ibu ingin sharing tentang burnout ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.